warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para asatid, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta jajarannya yang saya hormati, jamaah sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala, karena memang dialah pemilik segala pujian. Semoga di bulan Ramadan ini apa yang kita lakukan Allah terima dengan segala keridhaannya, dan seluruh dosa kita memasuki bulan Ramadan ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kajian sirah kita, sirah Nabawi. Namun sebelum itu, sebagaimana biasa, mari kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus kepada pengarang kitab yang kitabnya kita kaji bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ahli baitil kiram wa jami' ikhwan min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was-salihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama al-amin wal musannifin al-makhlasin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan lim musannif hadzal kitab anna Allah ayyu'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami'i arwahim minal jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita menginjak pada tentang pembelahan dada baginda Rasul ketika beliau masih kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Namun sebelum itu perlu diceritakan bahwa Said Abdullah menikahi Sayyidah Aminah itu di usia 18 tahun. Kemudian begitu tidak lama dari pernikahan, Sayyidah Aminah hamil, dan pada saat kehamilan beliau tidak merasakan semacam kelelahan sebagaimana layaknya ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi Sayyidah Aminah sehat dan tidak merasakan kelelahan. Sayyidah Aminah juga saat itu merupakan wanita afdalun nisa, wanita dengan kecantikan dan kedudukan yang sangat luar biasa. Sebagaimana diceritakan kemarin bahwa setiap orang pribadi yang dititipi ruh baginda Rasul itu selalu memiliki cahaya di wajahnya. Ini kalau Kiai Hisham Hasim cerita, Said Abdullah itu gantengnya bukan kepala. Begitu dia menikah dengan Sayyidah Aminah dan hamil, itu langsung lecak. Karena ruh Sayyidina Muhammad, Nabi kita, pindah ke Sayyidah Aminah. Dia langsung lecak. Yang tadinya gagah gitu, menarik banyak minat para wanita, begitu pindah ruh baginda Rasul, maka tidak terlihat kegagahan sebagaimana sebelum beliau menikahi Sayyidah Aminah. Lalu ada hadis Nabi tentang bulan. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Ini terkait, kalau kita kaitkan, baginda Rasul itu lahir di bulan Rabiul Awal, meskipun tanggalnya terdapat perselisihan. Yang kita sepakati adalah Ibnu Ishaq, sementara ahli falak seperti
Syed Pasha itu mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, tapi itu sudahlah, kita ikut yang 12. Kalau kita urut mundur, Rabiul Awal 9 bulan, jatuhnya ke Rajab. Awal pertama masuknya ruh baginda Nabi ke Sayyidah Aminah. Jadi ini pas di bulan Rajab. Jadi pas yang disebut Syahrullah. Ya, kalau kita mundur itu 9 bulannya, bulan pertamanya Rajab. Lalu beliau mengandung, dan pada saat beliau mengandung Sayyidah Aminah, itu sudah ada tanda-tanda keajaiban. Dan di dalam kitab Qaulul Munji itu dijelaskan, pada saat peralihan ruh baginda Nabi itu ke rahim Sayyidah Aminah, Allah memberikan pengumuman kepada malaikat Ridwan untuk membuka seluruh pintu surga, dan diumumkan bahwa sebentar lagi akan dilahirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi ada keanehan-keanehan. Dan pada saat sebelum Sayyidah Aminah mengandung, itu Mekah dalam keadaan gersang. Jadi ketika perpindahan, itu sebelum perpindahan Mekah dalam keadaan gersang. Begitu terjadi perpindahan ke Sayyidah Aminah roh, itu besok paginya angin bertiup tidak seperti biasa. Redup menyinari kota Mekah atau meniup kota Mekah. Mulailah yang gersang tadi lambat laun menjadi basah, hijau. Padahal ini kalau dirut Rabiul awalnya tahun pertama penyerangan Habasyah. Jadi kira-kira memang tidak diceritakan jarak antara pernikahan ke perpindahan. Kapan, apakah langsung nikah itu langsung malam pertama atau gimana. Tapi tidak diceritakan. Artinya tidak ada cerita, meriwayatkan. Hanya saat pada perpindahan itu di bulan Rajab, kota Mekah berubah. Yang tadinya gersang, kemudian paginya setelah perpindahan itu menjadi seperti lain. Dimulai dengan tiupan angin. Lalu lambat laun sampai baginda Rasul dilahirkan, kota Mekah dalam keadaan hijau. Lalu setelah itu Said Abdullah melakukan perdagangan ke Syam. Hanya saja ketika balik sampai Madinah wafat. Dan itu kurang lebih 2 bulan saat kehamilan Sayyidah Aminah. Jadi kira-kira baginda Rasul sudah ditinggal ayahnya 2 bulan di dalam kandungan Sayyidah Aminah. Kemudian sampai beliau dilahirkan pada Rabiul Awal, dan di dalam berjanji kita terima kabar bahwa pada saat beliau dilahirkan, walamma tamma min hamlihi hadara ummuhu, dengan apa? Siti Asiyah dan Siti Maryam. Ya, mereka memperkenalkan diri bahwa saya Aisyah, Asiyah, dan saya Maryam. Lalu dilahirkan, kemudian lahir baginda Rasul di rumah Abu Thalib di perkampungan Bani Hashim, dan diberitakan kepada Said Abdul Muttalib
bahwa cucunya telah dilahirkan. Ini entah mengapa Said Abdul Muthalib ini banyak anaknya, tapi menerima kelahiran baginda Rasul begitu meledak senang. Senang, amat senang. Entah petunjuk, entah ilham. Padahal beliau memiliki banyak anak. Jadi berbeda sepertinya. Sehingga di situ kemudian beliau menimang sambil berkeliling mengelilingi Ka'bah, dan disitulah baginda Rasul Allah ilhamkan kepada Said Abdul Muthalib untuk memberi nama Muhammad. Setelah disusui ibunya, yang jadi bidanya adalah Ummu Aiman Barakatul Habsyiyah, hamba saya ayahnya Said Abdullah. Kemudian disusui setelah ibunya Swaibah. Kalau di khulasahnya ini hamba sayanya Abu Thalib, tapi di kitab aslinya Abi Lahab. Dan kita tahu bahwa Abi Lahab, musuh yang menentang keras dakwah baginda Rasul itu, adalah orang yang demikian senang dengan kelahiran baginda Rasul sehingga membebaskan dua hamba sayanya. Kemudian ada budaya ar-ridha'ah, yaitu budaya menyusui di kalangan bangsa Arab. Jadi setelah disusui oleh ibunya sebentar, ada budaya menyusui ke orang Arab pedalaman, Badui. Di sini diceritakan wa kana min adatil Arabi ayyal tamisu al-muradi'a lima walidihim fil badi, yaitu adat orang Arab setelah menyusui, setelah beberapa saat menyusui, itu mencari orang-orang yang bisa menyusui anaknya. Fil badui, fil bawadi, pada orang-orang atau orang Arab pedalaman, orang Arab Badui, liyakuna anjabalil walid, agar anak-anak mereka lebih sehat dan lebih terdidik, lebih memiliki karena di kalangan Arab mungkin sama orang perkotaan, rata-rata perempuan di kota itu kurang telaten, sibuk dengan ngerumpi. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau seandainya dititipkan atau disusui dengan wanita-wanita kota, itu dianggap tidak telaten, dan wanita kota itu dikenal di sini sebagai kalilad duhni, malas. Ini orang-orang kota. Tapi pandangan itu saya kira masih sama dengan kita, bahwa kita masih punya pandangan yang sama terhadap wanita desa dibanding wanita kota. Jadi masih sama ini kira-kira. Jadi, tapi entahlah kalau zaman Facebook kayak gini, di kota dan di desa sama. Dulu sebelum zaman media sosial, jadi ada pandangan yang berbeda bahwa wanita desa lebih pemalu dan sebagainya. Entahlah kini ya. Kemudian pada saat ada musimnya gitu, ada musimnya. Jadi ada musim datang dari pedalaman itu datang ke kota mencari anak-anak yang disusui. Jadi menawarkan diri. Kalau tidak orang kotanya yang datang, tapi secara musiman orang-orang Arab Badui itu datang ke kota untuk mencari orang-orang yang bisa disusui. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari upah sebenarnya. Kayak orang cari cuci, cari upah.
Kalau di sini tidak diceritakan, diceritakan hanya bahwa fakana radhiyal mahmud min nasibin halimat min nasibin Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah, yang dapat menyusui baginda Rasul itu Halimah bin Du'aib As-Sa'diyah, orang perkampungan Bani Sa'd. Tapi di Rahiqul Maktum dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa karena baginda Rasul itu sudah diketahui sebagai anak yatim, maka tidak ada yang memilihnya. Karena memang sejak awal orang-orang kampung datang ke kota menyusui itu untuk mendapatkan upah. Tapi informasi anak yatim itu mengganggu mereka. Bahwa Nabi sudah yatim. Kalau anak yatim kira-kira apa yang bisa mereka terima? Ini penting. Tetapi di sini di kitab Nurul Yakin ini tidak diceritakan. Wa ismu zaujiha Abu Kashbah. Ini adalah istrinya Abu Kabsyah. Wa huwa alladhi kanat Quraisy tansubu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ma yuridul istihza'a bih. Itulah sebabnya kelak kemudian ketika baginda Rasul mendakwahkan diri sebagai nabi, ejekan yang paling mudah bagi orang Arab ini anaknya Abu Kabsyah. Ya, anak Abu Kabsyah ini orang Badui yang orangnya terkenal miskin. Jadi itu bagian dari orang Arab mengejek baginda Rasul. Fayaquluna hada ibnu Abi Kabsyah yukallimu minas sama. Jadi kalau baginda Rasul sedang bicara mendakwahkan, mereka orang Arab, ini nih anak Abi Kabsyah. Sebagai ejekan, karena Abi Kabsyah itu bukan orang kaya. Dan suku yang tidak terlalu ini ya, Bani Sa'd. Berbicara dari langit. Tapi di sini dijelaskan wa durratul barakatu ala ahli dzakal baiti alladziina arda'u muddata wujudi bainahum. Namun lepas dari cerita apakah terakhir baginda Rasul disusui, dipilih karena tidak ada lagi, ketika beliau mulai dibawa oleh Halimah, keberkahan muncul. Kalau di Rahiqul Maktum diceritakan bahwa ketika jalan dari perkampungan itu Halimah ini dengan suaminya menggunakan keledai yang sudah tua. Sehingga kalau ditunggangi berdua pasti nggak kuat. Bahkan ditunggangi satu orang juga nggak kuat karena kurus. Tapi begitu sampai diserahkan baginda Rasul, itu tiba-tiba keledai kuat. Sehingga ketika pulang, orang-orang yang bareng rombongan kalau kita rombongan pencari kerja ini ya. Rombongan ini bilang, tadi kan gak kuat ini keledai. Kok sekarang jadi kuat? Sampai rumah itu, kok kuat ya? Dan luar biasanya, begitu sampai di rumah, kambing-kambing yang betinanya semua bersusu. Padahal waktu ditinggal dalam keadaan kering. Ini timbul keberkahan yang terjadi. Nah, itu perjalanan tentang bagaimana budaya Arab tentang menyusui. Jadi menyusui itu bagian dari upaya orang Arab saat itu untuk menjamin kesehatan anak mereka dan juga
memelihara akhlak, minimal rasa malu yang lebih tinggi dibanding dengan orang kota. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, hadisatu syakki sadr. Peristiwa tentang pembedahan dada. Wa hasala lahu wa huwa bainahum hadisatan muhimmatan wa hiya syaqqu sadri. Pada saat baginda Rasul bersama mereka ada peristiwa penting, yakni syaqqu sadri, pembedahan dada, wa ikhraju haddi syayatin wa ikhraju hadda syaitani minhu. Yang pembelahan itu dimaksudkan untuk mengeluarkan tempat setan dari baginda Rasul. Fa'ahdasa dzalika inda Halimah khaufan. Diceritakan hal tersebut kepada Halimah oleh anak-anaknya dengan perasaan khauf, takut. Faraddathu ila ummihi. Lalu karena peristiwa ini Halimah As-Sa'diyah memulangkan beliau kembali kepada ibunya. Wa haddatsatha qailatan. Kemudian Halimah setelah pembedahan itu bercerita kepada ibunya, bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahmi lana khalfa buyutina. Ketika ini dalam keadaan cerita sudah ketemu Sayyidah Aminah, ketika dia bersama saudaranya, maksudnya anaknya Halimah, mengembalakan kambing di belakang rumah, maksudnya belakang ya. Belakang itu bukan berarti belakang benar belakang. Id ata akhuhu ya'du. Tiba-tiba datang kepada baginda Rasul orang yang menangkapnya. Faqala li wa abihi. Lalu anak-anak itu segera berlari. Gitu, terengah-engah. Mereka berkata, faqala li wali abi daka akhil Quraisy. Orang anak kecil usia kira-kira 4 tahun, ada kejadian peristiwa penangkapan terhadap rekan. Kira-kira posisi ceritanya ya, seperti itulah. Berlari ketakutan. Daka akhul Quraisy. Cuma ngomong begitu tuh. Itu saudara kita yang Quraisy itu. Itu kata anaknya. Jadi tanpa ngomong lebih lanjut cerita, nggak bisa cerita. Oh no, gitu. Lalu qad akhadahu rajulani. Kenapa? Ditangkap oleh 2 laki-laki. Alaihima siyabun bidun. Laki-laki itu dua-duanya menggunakan pakaian putih bersih. Berpakaian putih bersih. Fa'ad ja'ahu fasyaqabatnahu fahuma yasutonahu. Jadi mereka masih melihat bahwa orang itu yang kemudian dikenal sebagai malaikat Jibril dan Mikail menangkap baginda Rasul. Mungkin menangkap sebenarnya memegang ya, menangkap gitu.
Kemudian membaringkan baginda Rasul, lalu membedah, lalu ya sultan itu tangannya ngobok, udah dibedah, tangannya masuk ke dalam. Fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Lalu Sayyidah Halimah binti Alimah As-Sa'diyah dan suaminya itu segera keluar menuju tempat yang diceritakan anaknya. Fawajadnahu muntaqi'an launahu. Sudah kejadiannya sudah tidak ada. Hanya saja menemukan baginda Rasul dalam keadaan pucat. Mukanya pucat. Faltajamathu waltajamahu abuhu faqulna lahu malaka ya bunayya. Karena melihat wajahnya pucat, Halimah As-Sa'diyah dan suaminya berkata, ada apa nak? Ada apa nak? Wajahnya pucat baginda Rasul. Lalu baginda Rasul bercerita, faqala ja'ani rajulani, datang kepadaku dua laki-laki, alaihima siyabun baydun. Dua-duanya memakai pakaian yang putih. Faqala ahaduhuma li sahibhi, berkata satu orang kepada temannya, ahuwa, ini benar orangnya. Ini malaikat loh. Malaikat yang diutus membelah dada Nabi, nanya ini sama temannya. Kira-kira yang nanya Mikail, karena Mikail tidak terlalu dekat dengan soal urusan wahyu. Yang dekat Jibril. Jadi kira-kira Mikail yang nanya. Jadi dia nanya, ini benar orangnya? Iya, benar. Lalu yang lainnya menjawab, qala na'am, faqbala yabtadirani fa'ajja'ani fashaqqa batni faltamasa fihi syai'an. Lalu orang itu menangkap saya, lalu dibaringkan saya, fashaqqa batni, membelah perut saya, faltamasa fihi syai'an. Lalu mengambil sesuatu dari dalam saya, fa'akhadahu wa tarahahu, ngambil wa tarahahu dan membuangnya, wala adrimahu. Nabi tidak tahu, dalam posisi tidak tahu. Gak tahu apa. Pokoknya diambil lalu ada yang dibuang. Itu di riwayat lain dicuci, ini tidak diceritakan. Tapi ini yang menarik. Apakah kejadian itu benar atau tidak? Ini berdasarkan hadis Anas, riwayat Muslim. Bahwa Anas bin Malik pernah melihat bekas sobekan di dada. Jadi sobekannya ketika baginda Rasul dewasa ada. Jadi apa yang diceritakan benar adanya. Ada bekas sobekannya. Jadi Anas menceritakan, ini hadis riwayat Muslim. Jadi inilah kejadian-kejadian di mana hal-hal yang luar biasa. Jadi seorang Rasul sejak awalnya memang sudah dibidik. Mustahil. Itu sebabnya tetap kita menolak kalau Rasul dititipkan dari keluarga orang-orang yang tidak baik. Bahkan Nabi Musa itu sejak awal sudah dikasih tahu, dijamin. Jadi yang namanya Rasul insya Allah sejak lahirnya bahkan dalam kandungannya sudah Allah jaga. Dari situ kemudian dipulangkan, tapi dipulangkan setelah dipulangkan kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah tidak terlalu takut. Karena dia merasa sejak awal ini ada kejadian-kejadian. Karena Sayyidah Aminah tidak khawatir
Ini mulanginya diminta lagi. Diminta lagi. Jadi dipulangin, diminta lagi. Mengapa diminta lagi? Karena sejak baginda Rasul berada di perkampungan atau di rumah Halimah Sa'diyah, ini menimbulkan keberkahan-keberkahan. Kambingnya menyusui. Ini banyak peristiwa-peristiwa yang menarik. Nabi meskipun disusui oleh Halimah, itu tidak pernah bercampur dengan saudaranya. Jadi Nabi nggak mau, udah dipilih yang kanan. Yang lainnya juga nggak mau itu nyusu bareng. Yang kanan gitu. Yang kanan. Jadi dipilih, nggak campur. Dan kalau minum susu itu apa yang diminum oleh Nabi bisa dibagi-bagi berkah. Jadi meskipun kita jangan bayangkan bahwa meskipun Nabi itu disusui oleh Halimah, tidak tercampur. Itulah penjagaan Allah kepada Rasulnya. Sejak awalnya sudah dijaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.